semua, perkenalkan nama saya Siti Rizda Sakila dari kelas PAUD 1A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Huma MPD. Selamat menyaksikan. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe ya video YouTube saya agar bermanfaat bagi kita semua. Ilmu tari arwah dan ilmu jar wa ta'dil. Adapun pokok pembahasan kita pada kali ini mengenai ilmu tari arwah dan ilmu jar wa ta'dil, yakni ada 5 poin. Yang pertama mengenai konsep dari ilmu tari arwah maupun ilmu jar wa ta'dil. Yang kedua urgensi. Yang ketiga objek kajian. Yang keempat metode. Dan yang kelima contoh-contohnya. Ilmu tari arwah. Yang pertama konsepnya. Secara etimologi, kata tari sendiri artinya sejarah dan ruah adalah periwayat. Dan secara terminologi, ilmu tari arwah adalah ilmu yang mana membahas keadaan periwayat hadis yang mana melibatkan kelahiran, kewafatan, guru, murid, dan berhubungan dengan sahabat, baik itu tabi'in, tabi'i, dan juga tabi'in. Yang kedua, urgensi. Ada 3 urgensi mengenai dari ilmu tari arwah. Yang pertama, mengenali hadis yang diterima dan juga ditolak. Yang kedua, dengan ilmu tari arwah ini kita dapat mengetahui kronologi timbulnya hadis. Yang ketiga, kita dapat menilai putus atau tidaknya suatu sanad hadis. Dan objek kajian dari ilmu tari arwah itu ada 2, yang mana dengan adanya ilmu tari arwah kita dapat membedakan para periwayat dalam sanad hadis. Dan yang kedua, sejarah dari hidup perawi dan juga validitas sifat-sifatnya. Selanjutnya, objek kajian. Adapun objek kajian di dalam ilmu tari arwah ada 2, yang mana dengan adanya ilmu tari arwah kita dapat menentukan para periwayat di dalam sanad hadis. Dan yang kedua, sejarah dari hidup perawi dan validitas sifat-sifatnya. Adapun metode di dalam ilmu tari arwah, yang pertama, penelitian berdasarkan tingkat, tahun, nama perawi, nama negeri, dan juga nama asli. Yang kedua, dengan adanya ilmu tari arwah, kita dapat menganalisis ketersambungan sanad antar periwayat. Yang kelima, contoh-contoh di dalam ilmu tari arwah. Nah, ilmu tari arwah itu ada banyak sekali ya contohnya, contoh sejarah. Namun yang dapat kita pahami dari ilmu tari arwah, contohnya saja pada At-Tariqul Kabir oleh Imam Bukhari. Yang kedua, Tarikh Nisabur oleh Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Yang ketiga, Tarikh Baghdad oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Selanjutnya, ilmu jar wa ta'dil. Adapun konsep di dalam ilmu jar wa ta'dil, jar sendiri berarti akibat ataupun bekas luka, dan ta'dil adalah sifat adil. Secara terminologi, konsep ilmu jar wa ta'dil itu adalah ilmu yang mana mempelajari kondisi perawi dan dapat mengungkapkan sifat baik ataupun cacatnya, dan untuk menentukan penerimaan dan juga penolakan riwayat. Adapun urgensi di dalam ilmu jar wa ta'dil ada 3. Kita dengan adanya ilmu jar wa ta'dil kita dapat mengetahui dan menetapkan keadaan perawi. Yang kedua, dapat mengungkapkan sifat baik dan cacatnya perawi. Yang ketiga, dapat menentukan dan diterima ataupun ditolaknya suatu periwayat. Yang ketiga, objek kajian di dalam ilmu jar wa ta'dil. Nah, objek kajian di dalam ilmu jar wa ta'dil ada 3. Yang pertama, menilai status perawi hadis. Yang kedua, mengetahui martabat hadis. Dan yang ketiga, dapat mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima.
Yang keempat, mengenai metode di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Yang mana ilmu jarh takdir ini menggunakan dua ketetapan. Yang pertama, melalui kepopuleran di dalam kalangan ahli ilmu hadis, dan juga pujian dari orang yang adil atau bisa disebut tazkiyah. Yang kelima, contoh-contoh di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, tokoh-tokoh awal seperti ada Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid ibnu Sabit. Yang kedua, tokoh pada abad kedua yaitu Hisham al-Distiwai dan juga al-Auza'i. Yang ketiga, tokoh akhir abad kedua yakni Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibnu Mahdi. Jadi dapat disimpulkan, Tari Arwah itu meneliti sejarah perawi hadis dan juga untuk memastikan keabsahan dari hadis. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil itu menilai kualitas perawi dan juga menentukan diterima ataupun ditolaknya suatu riwayat. Adapun sedikit quotes dari saya, jika Tari Arwah itu berfokus pada sisi sejarah perawi, maka dalam jarh wa ta'dil sendiri berfokus pada penilaian kualitas soal perawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan dampak baik bagi pendengar semuanya. Apabila ada salah kata, kurang berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya Siti Rizda Sakila izin undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe YouTube saya agar bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.